Oke, selamat datang kembali di BBS Podcast episode yang ke-6 bersama gue Emma. Karena apapun topiknya, santai atau serius kita bincang sampai lurus. Di sebelah kiri gue ada kakak-kakak dari teknik industri. Nah, boleh perkenal nama dulu? Jadi gue. Boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama gue Fahri Rikmal, biasa dipanggil Fahri. Gue dari Prodi Teknik Industri angkatan 2021. Oke, halo teman-teman semua, kenalin nama gue Nadira Dikona, biasa dipanggil Rara. Sama juga dari Prodi Teknik Industri angkatan 2021. Oke, berarti emang cutting-cutting dua-duanya. Ini Iya. ade, ini kakak. Halo Dek. Halo, Dek. Iya, Kak. Gimana kabarnya, Dek? Baik, Kak. Katanya mau dipanggil abang. Iya, panggil gue abang. Oke, Abang Fahri ya? Iya. Oke, nah karena kita ngebahas tentang teknik industri, yang pastinya pertanyaan pertama banget itu, kenapa masuk teknik industri? Kenapa milih teknik industri sebagai prodi tujuan gitu? Mungkin dari gue dulu ini cukup cerita dikit. Oh, ada ceritanya. Gue Ada kira lu dong. di spin, Ri. Ada Panjang berarti ya? Gue nyepin, itu pas gue TBK gue nyepin. Mungkin gue cerita dikit, awalnya gue gak tertarik masuk teknik industri, malah bisa dibilang salah jurusan. Iya betul, salah jurusan Ra. Gue tuh pengen milihnya tuh teknik elektro, tapi pas gue SMK namanya tuh elektronika industri, ada industrinya. Oh, Nah makanya gue kira ini lanjutan dari teknik elektro industri. dari namanya doang tuh. Iya, ada namanya doang. Kayak gue itu lanjutannya, gue tambah searching dulu. Nah, gue salah jurusan ternyata pas masuk. Oh, jadi lu terjebak selama ini. Terjebak Terjebak. dengan tangan sendiri. Iya. Makanya gue berusaha buat survive sendiri aja sih. Asik. Berarti pas masuk masih ngerasa salah jurusan? Masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang? Kalau sampai sekarang enggak. Kalau sampai sekarang enggak. Oke, kalau Kak Rara gimana? Salah jurusan juga? Enggak. Oh, enggak. Gue, dulu tuh gue bahkan gak kepikiran sih bakal masuk teknik. Cuma keren aja gitu teknik ya. Cuma gue gak suka hitung-hitungan gitu, matematika. Terus gue kayak research gitu, dan ternyata teknik industri tuh gak terlalu banyak hitung-hitungannya dibanding teknik yang lain. Ah, bohong. Ah, Bohong. Yang bener. orang kalkulus Banyak. gua. Kalkulus dua berarti banyak tuh. Banyak. Tapi dibanding teknik yang iya, lain, betul. Oke, ini pembahasan menarik karena ada hal-hal yang kayaknya orang awam nggak tahu deh sama teknik industri. Tapi kita bahas nanti aja. Ada pertanyaan kedua nih. Setelah kalian masuk, kan tadi ada yang salah jurusan, ada yang nggak kepikiran bahkan sama sekali. Apa yang bikin teknik industri itu menarik? Kalau menurut gua yang bikin menarik tuh bisa dibilang matkulnya kayak nasi campur. Gado-gado. Oh iya, lah. bener, Iya. gado-gado. Gado-gado. Karena di teknik industri itu kita belajar semua kayak Semua aspek ya, semua gitu. aspek. Kayak dari misal kita juga belajar ngoding, Iya, kita Coding. belajar akuntansi, manajemen. Iya. Kita semuanya belajar. Berarti semuanya? Belajar Semuanya. psikologi juga. Betul. Wah, sama kayak Ilkom dong. Iya. Ya, Ya, no, makanya Mirip-mirip ya? Iya, Iya, makanya mirip-mirip. kalau bisa dibilang ini jurusan gado-gado. Urusan gado-gado. Gue yang makin bingung nih abis ini. Ada yang belajar akuntansi. Tapi jangan takut. Bisa untuk teman-teman SMA mungkin yang masih bingung bisa masuk teknik industri. Karena makin bingung. Iya. Biar benerin bingungnya ya. Host aja bingung nih, mau pertanyaan tentang akuntansi, coding juga. Jadi maksudnya arahnya kemana nih? Tuh, Sebenarnya kayaknya lu juga bingung dari. Iya, misalnya bingung. Soalnya kalau gua tuh misalnya ada semester ini nih, ada matkul. Wah, ini gue suka nih matkul ini, gue pengen seriusin. Pas semester depan, ini seru juga nih. Gue seriusin juga kali ya. Jadi makin bingung gitu. emang kalau buat Iya. seriusin sesuatu tuh emang agak bingung. Iya. Gue malah Betul. bahkan kayak pas semester lalu tuh kan ada banyak matkul akuntansi malah. Wah. Gue mikir, kok gue suka, kayaknya gue harusnya masuk Akuntansi akuntansi deh. Tiba-tiba psikologi, kayaknya gue harus masuk psikologi deh. Semuanya aja kayak gitu. Iya. Atau enggak tadi kan kita udah udah ngebahas tentang kalau ini tuh gado-gado. Heeh. Pasti kan di luar sana makin bingung juga, anak industrinya aja bingung, apalagi yang di luar sana kan. Ada nggak kayak stigma apa gitu yang orang-orang luar kasih ke teknik industri? Aduh, teknik industri tuh kayak gini. Tapi sebenarnya itu nggak kayak gitu. Ada sih satu gue. Biasanya orang awam itu suka bilangin, ih orang teknik industri ntar lulusnya kerja di pabrik ya.
Gitu. Emang iya? Ya betul ya. Rata-rata orang luar tuh pasti ngomong, oh teknik industri udah pasti kerja di pabrik gitu. Padahal mah enggak. Kita juga banyak alumni kita juga kerja di kayak di startup kayak di Shopee, Tokopedia. Iya, mungkin karena kata-kata Industri. nah, identiknya sama manufaktur gitu Ya, kan. gue juga kalau mikir industri tuh apa ya? Pasti ya pabrik, apalagi. Makanya kalau misalnya gue sebagai anak SMA, gue nggak familiar sama sekali sama teknik industri. Bahkan yang gue pikir teknik itu paling teknik sipil, teknik informatika, teknik geologi, paling gitu-gitu Teknik kan. ancaman? Teknik geologi, Teknik ancaman? nggak ada. Teknik pemboman. Oke, nah makanya tadi pas gue dengar kata-kata gado-gado, ini kalau kalian lihat briefnya, itu ada nih teknik industri, teknik paling nggak teknik. Nah itu gue masih bingung tuh, karena kalau gue research, gue lihat di Google, di TikTok paling banyak ya orang-orang ngebahas tentang teknik industri. Teknik industri adalah teknik yang paling tidak teknik. Itu maksudnya apa tuh? Teknik banget Iya, gitu. sebenarnya bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Kenapa bisa bilang iya? Kita sebenarnya jarang praktek juga ya. Iya, Kayak praktek di kayak- lapangan kita jarang. Kalau Kita, sipil kan misalnya Iya. kayak ngaduk semen, Iya. kalau kita nyuci biasanya- batu. kalau kita bisa kalau praktek tuh di lab industri aja kayak misalnya pakai 3D printer, Hmm. gambar Pakai VR iya, gambar gitu. teknik sebenarnya kayak gitu. Malah kayak main. Tapi kalau misalnya bilang nggak seru, teknik seru. banget, tapi kita juga belajar material teknik. Kayak gimana tuh? Ya, itu material teknik itu kayak bahan-bahan gimana bahan-bahan baku bisa menjadi produk gitu. Iya, kayak misalnya unsur-unsur buat membentuk semen gitu. Pasti di dalam situ ada plastik-plastik juga nggak sih? Ada. Ada. Oh, iya. Makanya waktu itu kan ada kampus tur tuh anak-anak SMA ke laboratorium teknik industri. Terus pas masuk ke dalam teknik industri, tapi ngeprint 3D, udah abis itu ngeprint 3D, pas pindah ke kanan, kok ada VR? Teknik industri itu apa sih? Kayak Jadi bingung main-main sendiri, ya. kayak main-main. Hai sebenarnya. Iya. Jadi VR itu masuknya kemana? Jadi Itu- misal kita belajar kayak simulasi di pabrik tuh kan pakai VR tuh bisa 360 derajat kan. Jadi kita misalnya di YouTube kita simulasi jadi orang pabrik gitu. Kita pelajarin sistemnya, alurnya gimana sih proses produksi dari awal ngerakit mobil dari masih kerangkanya sampai mobil itu jadi gitu. Jadi kita ngikutin line-nya gitu. Berarti itu kayak dasar. Iya, Dasarnya kayak belajar. simulasi gitu. Makanya waktu itu pas anak SMA masuk, kalau boleh jujur kalau gue jadi anak SMA dan gue ngelihat lab-lab, Iya. misalnya ngelihat anak SMA kan pasti matanya, aduh gue pengen kuliah tapi pengen seru-seruan. Iya, bener-bener. Makanya gue ilmu komunikasi kan pengen seru-seruan. Makanya pas anak-anak SMA datang, mereka pakai VR tapi malah nonton horor. Iya. Ya itu. Yang belok kanan. Iya. Nah, kan gue yang nganter anak SMA-nya kan. Terus ada ke misalnya ke teknik sipil, ke teknik yang lain, tapi mereka bisa dibilang paling tertarik gitu ke lab industri. Karena bisa Karena main VR. Iya. Karena VR, karena 3D printing, dan ada kalau nggak salah yang kayak lem pakai tangan, bukan lem sih, apa sih namanya? Bor. Bukan bor. Pakai tangan. Yang bisa nulis nama terus tiba-tiba keras. Apa gitu. Nah, nah ini nih anak Ilkom kalau ngejelasin sesuatu agak sama kayak 3D printing tapi ini pakai tangan sendiri. Coba Ra, lu kan aslet enggak? Waduh. Kayaknya Apa ya? kayaknya gue salah deh menjelaskan. Apa ya yang nulis Sama kayak 3D printing tapi kayak pakai tangan sendiri bisa. Kayak pulpen. oh kayak solder bukannya? Apa bukan? Solder buat Solder itu pakai kan? timah. Nah itu tuh karena anak Ilkom jadi nggak tahu Ntar bisa namanya. kita cari tahu kali ya. Oke, nanti dicari tahu lah abis ini. Nah, kan tadi kita udah ngebahas tentang kalian tuh pernah mikir salah jurusan dan mikir bingung kayak gado-gado. Kalau ada pertanyaan kayak gini, kalau pengen pindah jurusan, kalau dikasih jurusan nih, bisa nih pindah gratis, free, bebas kayak pintu Doraemon. Pengen pindah di jurusan apa? Mungkin gue dulu ya. Mau Boleh. jadi polisi ya? Kalau nggak salah. Beda dong yang jurusan lagi. Bukan. Tapi kayaknya nggak mau deh. Nggak mau, kenapa? Udah semester 6 udah sepi. Iya, dikit lagi. Iya macam nulis. Kalau pertanyaan diganti, kalau kita nggak mikirin semester nih, Oke. ya udah anggap aja masih semester 1 masih bisa pindah. Pengen pindah di jurusan apa? Kalau gue sih walaupun gue dibilang salah jurusan, tapi nggak bakal pindah sih. Asik. Karena pas Setia banget. iya, Tetap stick. karena gue pas berasain di teknik industri tuh seru. Karena banyak matkul yang bisa kita pelajarin. Jadi kita Oke. banyak dapat insight baru kayak misalnya kita belajar ekonomi, manajemen, coding.
mungkin untuk semester sekarang gue lagi di bagian coding, gue juga tertarik dengan codingan. Oke. Itu bisa berguna buat nanti pas gue kerja. Mau jadi hacker ya berarti? Jadi hacker. Berarti emang Kak Fahri sukanya explore. Iya betul. Kan kalau ada orang yang, aduh kayaknya gue akuntansi aja, kayaknya gue ilkom aja. Ini pokoknya gue harus semua. Iya. Iya. Industri aja kalau semua. Kalau Kak Rara gimana? Kalau gue sih sama sih kayaknya nggak bakal pindah. Apalagi posisinya misalkan gue masih maba nih semester 1. Menurut gue teknik industri itu lebih gampang gitu, kayak lebih gampang buat gue beradaptasi karena matkul-matkul awalnya tuh nggak yang teknik banget gitu, balik lagi. Nggak yang langsung hitung-hitung banget. Iya benar, kayak pengantarnya tuh masih bisa lah buat anak SMA gitu. Ada pengantar akuntansi ya? Adanya pengantar bisnis. Pengantar bisnis? Iya. Bisnis juga ya? Bisnis dan Makin bingung nih. Iya. Kayak karena kita masih ngobrolnya agak santai-santai. Abis ini kita bakal pindah, kan ini namanya bincang-bincang santuy. Setelah ini kita bakal pindah ke bincang-bincang serius, tapi sebelum itu minum dulu kali ya. Ini gelasnya ada tulisan BBS, bincang-bincang santuy atau serius. Mungkin. Tos dulu. Minum dulu baru tos. Iya. Boleh. Ini gaya apa tadi kalau ada Kayak tosnya? iklan gitu ya? Iya. Karena kita pindah kan kita ganti segmen nih. Iya. Kita bakal ada ritual karena kita sekarang lagi syuting di ruko. Kita mau tutup rukonya dari atas ke bawah. Ntar. Nanti editor akan edit. Oke, kita sekarang udah pindah ke bincang-bincang serius, tapi karena ininya belum dibuka, rukonya belum dibuka, kita buka dulu aja kali ya. 1, 2, 3. Nah, udah keangkat rukonya. Pegel. Tadi kita di bincang-bincang santuy, kita udah ngebahas tentang teknik industri itu belajar apa, sampai hostnya bingung sendiri, belajar akuntansi, belajar ngoding, banyak banget belajar-belajarnya. Sekarang kita mau ngebahas tentang hal-hal yang lebih serius, kayak pekerjaan dan lain-lain. Mungkin yang pertama yang bakal kita bahas, sebenarnya anak teknik industri itu kerjanya di mana sih biasanya dan kerjanya sebagai apa gitu. Karena tadi kan udah ngebahas anak industri itu biasa bilang kerjanya di pabrik. Oh iya, enggak di pabrik ya. Nggak di pabrik, berarti di mana nih? Sebenarnya banyak sih, ada juga di industri manufaktur, bisa ada juga di industri jasa kayak yang udah gue bilang tadi, yang ada alumni kita ada yang kerja di Shopee juga sebagai manajer, bisa ada juga yang di Wings Group sebagai manajer sales. Jadi lulusan teknik industri itu sebenarnya luas prospek kerjanya. Iya, kita kan belajarnya banyak tuh. Jadi bisa industri kesehatan, industri musik bahkan kayak Industri juga. musik? Iya benar, entertainment gitu juga bisa. Kayaknya makin bingung. Iya benar kan, luas banget soalnya dia. Kita bisa jadi project manager, data analis, quality control gitu kerjanya. Tapi itu tuh kalau misalnya S1 industri, terus S2 terus ada penjurusannya apa, emang dari S1 kita udah bisa kayak udah nyebar banyak gitu? Udah bisa Udah juga. Udah bisa juga. Belajar Iya. dari S1 udah banyak. Tapi, Udah banyak. Tapi kalau misalnya mau lebih mendalam lagi, bisa mau ambil kejurusan yang misalnya kita minati. Iya. Ada juga S2 teknik industri juga ada lagi. Itu ngebahas tentang apa tuh S2 teknik industri? Mungkin ini kan nasi gado-gado ya? Iya, gado-gado. Mungkin gado-gado bisa dicampur ketoprak mungkin. Oh, berarti tadi gado-gado sekarang udah ketoprak. Iya, Tapi kayaknya itu dua hal yang berbeda. Oh iya, atau enggak dicampur rujak sekarang. Oke. Wah. Ya, intinya nggak cuma di pabrik doang. Nah, abis itu kalau misalnya anak teknik industri, tadi udah biasanya kerja di mana, tapi kalau anak teknik industri mau ngejelasin ke orang-orang awam nih, misalnya tadi kan udah ngejelasin tentang gado-gado dan lain-lain, hostnya masih agak nggak ngerti. Tapi kalau orang lebih awam lagi, misalnya anak SMA, gimana caranya kita bilang ke anak SMA kalau teknik industri itu bukan cuma tentang pabrik doang? Gimana tuh caranya? Wow, lu nggak bisa jawab ya karena gue jawab. aja. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum tahu atau adik-adik SMA nih yang baru lulus terus masih research tentang jurusan-jurusan di kuliah, kalian tuh mesti tahu asik. Asik. Mesti tahu apa nih? Kalian mesti tahu kalau misalnya di teknik industri tuh nggak segado-gado itu. Jadi kita emang belajar banyak hal. Cuma kita tuh fokus pada sistem. Jadi kita tuh belajar buat bikin sistem, contohnya di perusahaan yang mengutamakan efektif dan efisiensi gitu. Jadi kita nggak cuma-cuma belajar ngoding, belajar akuntansi, cuma kayak nyomot dikit doang gitu. Tapi kalian bisa milih mau fokusnya kemana gitu. Bakal diarahin, ntar kalian kan
misal skripsi nih, Hmm. ntar kalian minatnya kemana? Entah kalian mau ngambil akuntansi atau quality control atau K3L atau misalkan supply chain gitu bisa. Berarti emang nggak bakal dibiarin juga ya sama Iya, dosennya bener. atau sama Iya, kating-katingnya. Dosennya di sini baik-baik. Ya, apalagi di Ada siapa dosen kita? Ada Mas Ezra. ada Mas Esra. Apalagi di Universitas Bakri, kalian nggak mungkin dibiarin kan? Mungkin di sana ada isu-isu kayak, wah dosen pembimbing apa segala macam jarang buka WA apa segala Enggak, macam. enggak. Malah dosen-dosen teknik industri Bakri itu baik-baik banget. Baik-baik banget. Malah Malah kita anggap kayak keluarga lah. keluarga. Makanya waktu itu gue main-main ke lab teknik industri, gue ngeliat dosen sama mahasiswa tuh nggak bisa dibedain. Oh ternyata ini Bener. dosen, ngeliat dari lanyardnya. Kita sering ngopi-ngopi bareng gitu di Nah, lab. ngopcan. Main-main ke lab kita ada Boleh. kopi. Mesin kopi ada? Benar. Ada, mesin kopi. Makin bingung. Ada kulkas bahkan. Ada kulkas, emang lengkap banget. VR ada, 3D Iya. printing ada, semuanya ada. Yang buat tempat nongki gitu. Oke, Biar Kalau misalnya mau belajar, gabut, tinggal setel TV Netflix. boleh. Atau enggak bisa karaokean juga. sama Kak Ezra. Iya benar. Boleh. Gitu. Sama Kak Esra juga, Kak Esra sekarang udah jadi dosen ya, dosen di teknik industri. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau lihat poster-poster yang ada di Universitas Bakri, banyak banget kegiatan-kegiatan yang ngundang Kak Ezra sebagai, tapi bukan sebagai musisi, tapi sebagai dosen teknik industri. Nah, kalian sebagai anak-anak teknik industri nih, gimana caranya kalian ngeyakinin ke anak-anak SMA kalau teknik industri itu bukan jurusan yang membingungkan, bukan jurusan yang kalian perlu raguin lagi gitu. Mau jawab Pri? Pertanyaannya cukup berat menurut gua. Cukup serius ya. Cukup serius. Gua nggak bisa serius soalnya. Sebenarnya buat teman-teman apalagi ada SMA, teknik industri itu nggak membingungkan, malah kalian tuh kayak dikenalin beberapa hal yang nanti kalian tinggal lihat aja kalian tuh sukanya yang mana gitu. Jadi bukan kayak kalian disodorin banyak hal terus disuruh milih, pasti bingung sih kalau milih. Cuma karena udah dipelajarin, jadi kalian tuh bisa tahu apa yang kalian suka gitu. Oke, berarti emang sebagai mahasiswa kita nggak harus yang kayak dikasih terus, kita juga harus milih, karena kehidupan itu harus memilih ya. Iya benar. Tuh. Nggak boleh punya pacar dua kan? Aduh. Eh, Siapa gebetan boleh, Gebetan pacar nggak boleh. boleh. Oke, kita back to laptop dulu. Sebagai anak teknik industri nih, Kak Rara sama Abang Riri, kalau bisa ngasih pesan ke anak-anak SMA buat persiapan. Karena kan kalau sebelumnya teknik informatika misalnya, oh kalian harus persiapkan ini kalkulusan segala macam. Kalau anak-anak SMA pengen masuk teknik industri, apa yang harus mereka siapkan biar nanti pas masuk teknik industri gak ngerasa aduh kayaknya gue salah jurusan deh gitu. Oke, mungkin gue dulu buat anak SMA. Spesialis anak SMA ya. Betul. Betul sekali spesialis anak SMA. Mungkin teman-teman anak SMA yang masih bingung mau pilih jurusan apa nanti pas kuliah, mungkin bisa masuk teknik industri sebagai opsinya. Karena itu yang dibilang tadi, karena teknik industri banyak belajar tentang banyak hal. Jadi kalian bisa milih, nanti mungkin ada yang kalian suka, nanti kalian bisa fokusin belajar di situ. Oke. Apalagi tadi yang gue bilang kan, jadi gampang buat kita yang baru lulus SMA itu adaptasi sama matkul-matkul yang ada di jurusan teknik industri. Ya karena nggak seberat itu ya Iya, kata Kak benar. Rara. Karena Benar-benar. matkul-matkul teknik industri di semester 1 dan 2 itu masih General. matkul umum lah. Iya. Benar-benar. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita berpisah kelas ya. Kok sedih ya? Habis ini mau kelas kan? Oh enggak ya? Nah, mau balik. Mau balik ke rumah, hati-hati di jalan, Tulus. Tungguin dede-dede SMA-nya deh. Aduh. Di bawah ya ada 4 katanya tadi. Oke, kita serius lagi. Yang terakhir banget mau pertanyaan ini. Kalian ngelihat diri kalian sebagai anak teknik industri itu perannya sebagai apa sih di Indonesia? Kan kalau misalnya teknik sipil berperan sebagai orang yang kalau misalnya di masyarakat, gue harus bilang kalau jalanan tuh gini, jalan tuh gitu. Kalau teknik industri nih, peran di masyarakat di Indonesia tuh sebagai apa? Oke, gue jawab ya. Jadi, tanpa kalian tahu tuh, teknik industri tuh berperan penting banget dalam membangun perekonomian di Indonesia. Oke. Kenapa? Karena coba pikirin deh, sistem di perusahaan, sistem di manufaktur, di berbagai industri lah, itu yang bikin efisien buat neken cost-nya biar murah, bikin kualitas produknya lebih bagus, layanannya lebih bagus. Itu teknik industri yang bikin sistemnya bisa sampai Oke. seperti itu. Jadi menurut gua kayak teknik industri itu berperan besar banget lah buat kemajuan di Indonesia. Apalagi kan sekarang tuh perusahaan-perusahaan besar tuh banyak mencari kualifikasi lulusan teknik Teknik industri. Karena kalau bicara tentang sistem,
Kalau sesuatu nggak ada sistem, nggak ada alurnya, pasti berantakan. Bener. Makanya kalian butuh anak dari teknik industri. Keren. Tepuk tangan dulu. Nanti tepuk tangannya banyak-banyak ya sini, Bang Editor. Oke, sampai sini aja podcast kita. Terima kasih Kak Rara, terima kasih Abang Fahri. Karena podcastnya kita udah ngobrol banyak-banyak. Jadi kayak sampai bertemu di episode selanjutnya, karena apapun topiknya, santai atau serius kita bincang sampai lurus. Dadah! Nah.